sahabat Daun Tropis Indonesia. Saat ini saya berada di salah satu greenhouse di daerah Taman Sari, Ciapus, Bogor. Ini adalah tempat salah satu eksportir tanaman hias. Dan kita tahu saat ini perkembangan ekspor tanaman hias cukup pesat. Tapi di sisi lain banyak kendala yang dihadapi oleh para eksportir tentang kebijakan dan aturan dari pemerintah. Untuk itu, pada saat ini kita akan bertemu dengan salah satu pejabat dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Kita akan bicara tentang berbagai kebijakan yang terkait dengan ekspor tanaman hias. Mari kita temukan dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Abbas. Waalaikumsalam. Oh, dengan Pak pagi Pak Edwin ya. Iya. Pak Abbas. Gimana kabar? Apa kabar Pak? Baik Pak. Saya mau ganggu sebentar nih Pak Abbas. Baik, ini kami kebetulan lagi monitoring. Sedang monitoring tanaman hias. Monitoring tanaman Ya. hias. Baik. Mungkin bisa ganggu sebentar waktunya Pak? Mangga? Iya. Silakan Pak. Baik. Pak Abbas, kami dari Daun Tropis Indonesia ingin mengetahui lebih banyak tentang berbagai kebijakan yang terkait dengan tata cara ekspor tanaman hias ke luar negeri. Karena kita tahu saat ini sudah banyak eksportir tanaman hias yang khususnya di Bogor dan di Depok itu, kalau tidak salah sudah hampir 200-an lebih ya Pak? Kurang lebih Pak ya. Itu bisa diceritakan Pak? Baik Pak Edwin, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abbas Alibasa, pengawas benih tanaman BPSB TPH Provinsi Jawa Barat, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini kebetulan sesuai dengan tupoksi kami, dasar hukum kami adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010, Permentan Nomor 48 Tahun 2012, di mana produksi, sertifikasi, dan peredaran yaitulah salah satu tupoksi kami, dan ada cantolan di mana syarat untuk menjadi eksportir itu adalah salah satunya menerbitkan sertifikat kompetensi, baik sebagai produsen maupun pengedar. Barangkali perlu kami jelaskan Pak Edwin. Ya. Jadi rata-rata mayoritas para eksportir di Jawa Barat ini kita masih menggunakan eksportir sebagai pengedar benih. Kalau produsen itu kan memproduksi, tapi satu syaratnya harus yang sudah dilepas dengan SK Mentan dalam hal tanaman hiasnya ya, produksinya. Nah, bagaimana syarat-syarat itu untuk mendapatkan sertifikat kompetensi? Jadi pertama harus memiliki perusahaan atau CP maupun PT, di mana syarat pertama adalah yang bersangkutan harus mengajukan permohonan, terus juga dilampirkan dengan surat kesanggupan untuk mengedarkan benih, dan itu menggunakan materai. Apabila para eksportir ini melanggar, barangkali bisa dicabut sertifikat kompetensinya. Jadi seperti itu. Nah, syarat lain adalah fotokopi KTP, fotokopi NPWP, NIB, OSS, akte, dan surat keterangan domisili usaha. Itu biasanya dari desa dan kecamatan. Nah, catatan khusus untuk Depok, kebetulan pemerintah daerah Depok itu sudah tidak mengeluarkan itu, hanya berlaku syarat itu adalah yang khusus Bogor. Jadi seperti itu Pak Edwin. Oh gitu ya. Nah, dimana kalau seandainya mereka sudah mendapatkan pelayanan dari kami, dikeluarkan oleh pimpinan kami, syaratnya apabila syarat tersebut sudah memenuhi syarat, kami layani proses di Bandung. Walaupun ini belum online, tapi nanti Pak Edwin bisa tanyalah ke para pelaku eksportir. Kita melayani dengan cepat, dengan hati, kadang-kadang 2-3 hari selesai. Jadi itu kami dorongan nurani, barangkali kalau berbicara ekspor itu ya kami siap 24 jam. 24 jam. Seperti itu Pak Edwin.
Jadi intinya kita masih bisa untuk kompetensi itu dapatkan melalui online, Pak Abbas ya. Ya. Tapi tetap bimbingan dari dari instansinya Bapak itu penting untuk diikuti, Pak, karena terus terang kalau tidak salah tadi ada 200 khususnya di Bogor dan Depok itu mungkin tidak semuanya punya kompetensi yang sama. Ya. Nah, kira-kira apa, Pak, usulan untuk mereka yang ingin jadi eksportir ini, Pak? Harapan kami sebetulnya kita tidak terlalu banyak perusahaan atau CP yang membuat sertifikat kompetensi. Contohnya ada beberapa yang menjadi acuan ya. Jadi satu CP itu mereka membawahi anak-anak milenial, ada yang sampai 50 eksportir perorangan. Jadi di mana ekspornya itu apabila ada pesanan dari buyer dari luar, itu cukup dengan menggunakan pitonya itu satu CP. Satu CV aja, Pak ya. Meskipun di bawahnya nanti ada banyak eksportir gitu ya. Ya. Nah, kalau melihat jumlah ya yang sudah kita layani adalah lebih daripada 100 perusahaan atau berbentuk CP maupun PT. Nah, di situ kita ada 2 tanaman hias yang hasil cutting, ada tanaman akuatik untuk tanaman akuarium. Nah, itu juga ekspornya khususnya ke Amerika sangat besar sekali. Nah, ke depan barangkali juga harapan kami sudah mencoba komunikasi dengan para eksportir itu, karena kalau dengan sistem cutting mereka akan kewalahan untuk penyediaan bahan. Kita sudah melakukan kolaborasi dengan beberapa perusahaan dengan teknologi kultur jaringan. Ya. Jadi sudah masuk ke tahap kultur jaringan, Pak ya? Kultur jaringan, lebih maju. Lebih maju lagi. Lebih maju. Jadi seperti itu. Jadi rata-rata kita ada di Bogor itu ada beberapa lab, baik punya pemerintah maupun swasta, lebih daripada 5 laboratorium yang sudah diberikan proses sistem produksi in vitro. Khusus jadi, lab kultur jaringannya kultur jaringan, di mana nanti itu setelah kami nilai bagaimana untuk mendapatkan sertifikat proses sistem produksi itu. Jadi nilai dari mulai SDM sampai kepada alat-alat yang digunakan kira-kira sudah memenuhi syarat tidak. Nah, alhamdulillah ternyata sekarang dimulai tahun 2020 itu salah satu lab bisa sampai kurang lebih 2-3 juta per tahun. Bayangkan, ini membantu para eksportir, tapi kita juga tidak melepas UMKM. Di mana nanti contohnya kalau seandainya mereka mendapatkan hasil kultur jaringan, itu benih tersebut setelah masa aklimatisasi itu nanti kerjasama dengan petani binaan. Jadi istilahnya pembesaran. Nah, disitulah kami berharap ke depan memang ini dengan cara teknologi ini ya kita mensupport gitu. Nah, ada satu hal perlu mungkin Bapak Ibu ketahui. Setelah keluar sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Jawa Barat, nah itu nanti diupload di Simpel 2, diupload ya. Diupload di mana dalam hal permohonan itu diajukan kepada Simpel 2 ke PPT, Pusat Perlindungan Varietas, Kementerian Pertanian. Setelah itu diverifikasi, baru nanti langkah kedua adalah ke Dirjen Horti. Dalam hal ini menunggu verifikasi dan persetujuan. Komoditi apa, jenis tanaman apa, varietasnya apa. Yang bisa diekspor itu, Pak ya? Yang bisa diekspor dan sesuai dengan pesanan. Oh, gitu. Jadi tidak sembarangan. Apabila ada pesanan, istilahnya nanti itu dimasukkan data di situ. Sampai di Dirjen Horti nunggu verifikasi dan nunggu persetujuan dari Pak Dirjen. Langkah selanjutnya, satu estafet lagi adalah di karantina, yaitu itu para penting, pelaku ekspor itu mengajukan PPK online. Online. Setelah ada verifikasi dan pemeriksaan kesehatan, di situ nanti tanaman tersebut siap untuk diekspor. Dan tadi pertanyaan Pak Edwin, kalau kita lihat prospek ya, Indonesia itu dikuasai oleh mungkin ya Bogor lah. Itu kalau kita kalkulasi Pak Edwin tadi.
kalau kita kalkulasi satu CP membawahi 20 anggota Ya. kali 100 Kali 100 aja. sudah 2000 2000 pelaku 20. termasuk UMKM yang memang beliau bergerak untuk ekspor tanaman hias. Macam-macam. Maaf. Ada yang memang anak sekolah SMP, anak sekolah SMA, Iya. ada juga pengangguran. Pengangguran. Nah, itu direkrut oleh salah satu yang memang dipercaya, seperti ada salah satu perusahaan, Ya. dia merekrut dan alhamdulillah satu CP itu sekarang sudah lebih dari 50 anggotanya. 50 anggotanya. Barangkali kami maaf tidak bisa menyebutkan, mungkin nantilah di event Episode berikutnya ya. Jadi seperti Artinya itu. bahwa kesempatan itu sangat terbuka, Pak Abbas ya. Jadi kesempatan untuk setiap orang untuk jadi eksportir tanaman hias itu sangat terbuka. Cuma mungkin persoalannya adalah kendala-kendala yang mereka hadapi itu biasanya apa sih, Pak Abbas? Barangkali ini memang berbicara kendala karena tadi rangkaiannya ada 4 lembaga. Ya, betul. Kami selaku BPSB TPH langsung selanjutnya ke PPT, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman. Ada memang kadang-kadang kendala. Nah, kendala tuh gini, kok yang punya saya Pak Abbas sudah seminggu belum diverifikasi. Nah, itu. Alhamdulillah kami mencoba untuk membantu para eksportir, karena saya kalau nurani berbicara eksportir itu langsung terdorong, Pak. Iya. Terdorong dalam arti saya harus bantu. Betul. Dan maaf, saya hanya membantu memfasilitasi. Betul. Siapa nih di online untuk PPT itu. Nah, jadi sarankan kami, kebetulan kan sekarang baru nih yang megangnya. Nanti ke yang bersangkutan tolong di WA dulu sama yang nangani online di PPT ya, di Simpal 2. Nanti setelah 2-3 hari tidak ada jawaban, mereka menyampaikan lagi, Pak Abbas gimana. Akhirnya kami tadi kembali, maaf, kami terdorong nurani itu ya mengkomunikasikan lah dengan mereka, yang akhirnya 1-2 jam kemudian sudah diverifikasi, termasuk di Dirjen Horti. Jadi seperti itu, termasuk di karantina. Ada perusahaan yang memang masih bermasalah. Di Simpel 2 sudah tidak ada masalah, di Dirjen Horti tidak ada masalah. Tapi karantina gimana, Pak Abbas? Nah, iya betul. Kita juga sama seperti tadi lembaga-lembaga lain, bukan kami mau ikut campur, tapi kami membantu memfasilitasi. Jadi kami coba komunikasikan dengan pihak karantina Suta, karantina Tanjung Priuk dan Bogor, untuk mohon dibantu perusahaan tersebut. Jadi itulah dorongan nurani kami. Jadi mudah-mudahan ke depan barangkali kita terpenting bagaimana untuk rasa percaya ya negara lain terhadap Indonesia. Kita, ya. Jadi dibikin harus trust-nya atau kepercayaannya harus dibangun ya Pak ya. Harus dibangun dari diri kita sendiri ya. Kalau seandainya nanti di lembaga-lembaga itu ada kendala dan tidak segera ditanggapi, ya nanti kasihan juga mereka para eksportir. Betul. Dan jangan sampai mengecewakan buyer yang ada di negara luar yang pesan ke Indonesia seperti itu. Ya. Ngomong-ngomong Pak Abbas, saya dengar ada juga yang mohon maaf eksportir yang tanda kutip nakal ya. Itu cara pembinaannya bagaimana Pak Abbas? Jadi gini, kalau seandainya ada kasus kan pasti Pak, dalam turunan orang tua, umpamanya punya anak 5, pasti ada salah satu lah. Ada yang nakal ya? Ada yang kurang hal-hal yang memang kurang lah. Jadi memang kita juga, kalau seandainya para eksportir anggap ada 100 perusahaan yang nakal 1-2 orang, ya kita anggap wajar. Betul. Cuman mungkin bagi kami, di mana nanti ada peninjauan ulang untuk proses sertifikat kompetensi itu akan kami blokir. Kalau memang diblokir, itu bermasalah dengan negara luar. Mungkin nanti juga ada tindakan dari pihak karantina, dari Dirjen Horti maupun dari PPT. Dalam hal ini Simpal 2. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kita bicara tentang eksportir Pak Abbas ya, ini tanaman hias juga kan termasuk dalam komoditas ekspor yang memang diperbolehkan untuk diekspor ya. Kira-kira adakah
persyaratan-persyaratan tertentu untuk tanaman-tanaman yang memang bisa diekspor. Karena tidak semua mungkin tanaman yang bisa diekspornya. Karena kan bagaimanapun kita adalah negara yang punya sumber daya hayati yang luar biasa. Itu kira-kira ada pembatasan-pembatasan yang untuk mereka. Saya sangat setuju dengan statement Pak Edwin. Karena apa? Tanaman hias yang sekarang berkembang, tanaman hias yang sekarang diekspor ke belahan dunia, itu adalah hasil hutan, mayoritas. Hasil hutan, Pak? Ya? Hasil hutan. Rata. Jadi kekayaan hayati yang ada di hutan itu diangkat dan diekspor ke berbagai belahan dunia. Kami kadang-kadang sedikit berpikir bagaimana caranya supaya pelestarian ini kita pelestarikan. Betul. Salah satu contoh, ya kami melakukan terobosan dengan berbagai para pelaku ekspor itu. Mari kita mulai dengan diperbanyaklah dengan teknologi kultur jaringan. Jadi seperti itu, biar kalau konvensional kalau kita hitung Pak, dalam per tahun itu tidak mungkin mencapai 500.000 tanaman. Tapi kalau dengan Kudyar 1 tahun bisa 3 sampai 5 juta tanaman. Begitu hebatnya. Walaupun memang kita masih ada sedikit kendala yang perlu diperbaiki. Jadi seperti itu Pak Erwin. Jadi intinya memang harus kita harus perbaiki ini sebagai bahwa tanaman hias ini memang perlu dilakukan pembinaan oleh pemerintah dengan asumsi bahwa komunitas ekspor ini juga harus dilindungi karena ini adalah sumber hayati yang memang harus kita jaga, Pak Abbas ya. Setuju. Jadi gini, kami sudah berpikir, kami sudah sampaikan kepada para pemulia muda seperti Pak Dr. Ajis di dalam hal pemulihan tanaman hias dengan Pak Greg. Jadi yuk kita mulailah. Jadi jangan sampai dengan ribuan jenis tanaman diekspor besar-besaran, tapi kita tidak diamankan di negara dalam hal ini. Dalam arti kita akan memulai, saya akan menggandeng Dr. Ajis untuk mengkarakterisasi, untuk membuat deskripsi. Nanti setelah itu jadi, langsung kita daftarkan ke PPT, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan. Minimal kita target dalam 1 tahun 10 jenis tanaman, 10 varietas. Nah kita kalau udah berjalan 2 tahun kan sudah lumayan. Nah makanya kami selaku pengawas benih tanaman yang bertugas di lapangan, kita terus evaluasi apa kekurangan. Mari kita perbaiki bersama. Karena apa? Moto kita adalah keberhasilan bersama. Bogor, Jawa Barat untuk Indonesia berangkat ke mancanegara. Seperti itu moto kita Pak. Luar biasa ya. Jadi intinya dari sana kita bisa memperkenalkan sumber hayati kita ke dunia luar Pak ya. Nah, satu lagi Pak Abbas, kalau di sisi jenis tanamannya dan berapa nilai ekspor saat ini bisa disebutkan Pak? Ini saya sangat berat sekali nih pertanyaan Pak Edwin. Jadi sebetulnya ini bukan ranah kami, tapi kami mencoba untuk menyampaikan itu setelah kita ada laporan. Karena begini Pak, setiap para eksportir itu kan itu harus menyampaikan realisasi ke karantina, ke Dirjen Horti, ke PPT, termasuk ke kami. Tapi kami kalau sian ini dilakukan setiap bulan, itu kan takutnya mereka terlalu sibuk mengurus ekspor. Jadi kami ada kebijakan cukup 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Jadi 6 bulan sekali, di mana kalau kita lihat kalkulasi itu kurang lebih di Ciapus saja untuk Taman Sari di Bogor, nilai rupiahnya kurang lebih 300 sampai 500 juta per hari. Per hari. Jadi per hari ya, bukan per bulan. 300 sampai 500 juta. Wah, tinggal dikaliin 30 hari. Jadi berapa tuh Pak Edwin? Itu uang semua ya? Uang semua ya? Ya, uang semua. Itulah. Jadi seninya sekarang. Jadi alhamdulillah di masa pandemi sibuk dengan ekonomi, sibuk dan lain sebagainya.
ini para pelaku ekspor dan pemerintah Kabupaten Bogor melalui bupatinya alhamdulillah mensupport, Ya. melalui dinas tanaman pangannya. Jadi sekarang itu dinas tanaman pangan Kabupaten Bogor sudah kerjasama dengan kementerian dan sudah dilakukan ada beberapa greenhouse, Ya. khususnya di Pondok Bitung. Ya. Nah itu kurang lebih ada 3 greenhouse di mana nanti ke depan greenhouse itu adalah peruntukan untuk karantina mandiri. Oh, bisa dimanfaatkan untuk Dimanfaatkan dimanfaatkan seperti untuk karantina itu. mandiri, ya. Jadi nanti pihak karantina datang, tidak usah para pelaku ekspor itu membawa sampel untuk uji kesehatan itu dibawa ke kantor karantina. Cukup di sana Cukup saja. di satu tempat. Nah, termasuk ada salah satu CP yang memang diberikan legalitas oleh karantina Suta itu per 3 bulan sekali. Jadi selama 3 bulan itu mereka tidak harus menguji kesehatan barangkali. Cukup nanti dilakukan 3 bulan sekali, dievaluasi oleh pihak karantina masih memenuhi syarat atau tidak. Nah, di kami ada juga seperti itu. Jadi sudah lembaga sertifikasi mandiri di para produsen khususnya untuk buah-buahan. Oh, belum. Dan khusus untuk Tanaman hias para juga. produsen tanaman hias belum. Oh, belum. Tanaman Karena gini, kita berbicara tadi kembali tanaman hias itu satu pun yang diekspor itu belum diamankan namanya di negara. Oh, gitu ya, ya, ya. Jadi belum ada pelepasan. Pelepasan. Ingin kami adalah dalam hal regulasi dengan kebutuhan ekspor itu biar seimbang, yaitu balance, tadi lah. biar Ya. balance ya. Jadi kita inginnya ke depan, mari kita dengan semangat supaya setiap tanaman itu dikarakterisasi, kita menggandeng pemulihannya. Nah, setelah dibuatkan deskripsi, disampaikan ke PPT perizinan, baru menjadi unggul nasional. Oh, Jadi seperti itu. jadi intinya harusnya ada satu semacam ukuran untuk kita bisa menjadikan bahan tanaman hias ini sebagai bahan ekspor resmi gitu ya. Betul, betul seperti itu. Baik, Pak Abbas. Ada satu hal, Oh ya, mungkin barangkali ada satu permintaan. Ya, permintaan. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada para pelaku ekspor tanaman hias yang sudah bekerja sama dengan kami. Mereka sudah mengikuti aturan kami. Dan satu hal, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan, Kepala Balai Sertifikasi Benih Hortikultura Jawa Barat, kepada Bapak Kepala Dinas Oh iya. Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Terima kasih banyak Pak Kadis, Ibu Kepala Balai sudah memberikan ruang kepada kami untuk melakukan pembinaan. kepada Pak. Itu saja barangkali sebagai penutup. Baik, sahabat Daun Tropis Indonesia, percakapan kami dengan Bapak Abbas Ali Basya atas keterangan juga penjelasan yang cukup luar biasa, dan ini mungkin penting buat para entrepreneur muda yang ingin memajukan usahanya sebagai eksportir tanaman hias. Dan kami mengucapkan terima kasih Pak Abbas sekali lagi. Ya. Dan saya juga sama-sama, Pak. ucapkan terima kasih kepada pimpinan yang tadi Pak Abbas sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan kita bisa manfaatkan ini sebagai momentum Amin. yang penting untuk Amin. melaksanakan program pemerintah meningkatkan devisa Ya, negara. devisa negara yang terpenting. Penting, betul Pak. Dan kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe Daun Tropis Indonesia. Sampai jumpa lagi.